Produksi sumber daya sini tercakup juga sumber daya manusia dan obat serta alkes. Sistem pembiayaan di sini adalah financing, penyediaan layanan itu adalah service delivery, regulasi ini adalah governance dan juga sistem informasi. Suatu kesatuan yang istilahnya terintegrasi. Fungsi sistem kesehatan yang ada ini bertujuan secara mikro terkait dengan pembiayaan kesehatan adalah membuat suatu layanan yang berkualitas. Jadi sistem pembiayaan kesehatan yang bagus itu mendorong terciptanya atau tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, sistem pembiayaan kesehatan yang bagus itu menggunakan konsep atau berasaskan keadilan dalam utilisasi dan distribusinya. Jadi tidak sama rata, kemudian atau hanya daerah tertentu saja, tetapi ada konsep keadilan dan distribusi yang merata, baik untuk sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia seperti obat, alkes dan sebagainya. Kemudian sistem pembiayaan kesehatan yang baik juga itu efisien. Mungkin tidak perlu dijelaskan ya, efisien yang jelas dengan sejumlah sumber daya tertentu itu menghasilkan output yang optimal. Adanya transparansi dan akuntabilitas. Ini yang hubungannya ke ranah hukum ya, di mana sejumlah dana yang dikeluarkan, yang disajikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Semua tujuan dari kebijakan pembiayaan kesehatan itu tidak lepas dari tujuan outcomes-nya, tujuan luaran akhirnya, itu tujuan sistem kesehatan di mana nanti ada terjadi peningkatan status kesehatan masyarakat, kemudian ada kesetaraan kesehatan, dan ada perlindungan keuangan. Jadi istilahnya sistem yang bagus juga melindungi masyarakat dari proses kebangkrutan akibat kesehatan. Dan keadilan pembiayaan, tidak hanya daerah tertentu yang selalu mendapatkan pendanaan, tapi juga daerah-daerah yang walaupun tidak besar masalah kesehatannya, tapi juga harus diperhatikan adanya daya tanggap. Ini kerangka pikirnya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa membaca. Saya kalau selama ini hanya undang-undang atau peraturan yang terkait dengan kebijakan HIV/AIDS, ini saya sertakan beberapa regulasi yang terkait dengan perencanaan, anggaran, dan pembiayaan kesehatan. Poin yang paling penting di sini, selain RPJMN 2014-2019 adalah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di sini di undang-undang ini sampaikan bahwa tiap level pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu punya kewenangannya. Itu sekarang makin tegas. Kalau sebelumnya masih berupa PP, Peraturan Pemerintah Nomor 38, sekarang sudah menjadi undang-undang. Jadi kepala daerah sudah tidak bisa lagi misalnya menganggap ini undang-undang hanya sekedar selevel peraturan pemerintah, tapi ini sudah sampai ke undang-undang yang mewajibkan tiap kabupaten, kepala pemerintahan di tingkat kabupaten, provinsi itu punya tanggung jawab terhadap kesehatannya. Lain ada Undang-Undang APBN, kemudian Rencana Peraturan Pemerintah tentang SPM, di mana HIV/AIDS itu masih bagian dari indikator SPM yang harus dicapai daerah. Kemudian Permenkes 8 tentang integrasi dokumen dalam perencanaan kesehatan daerah, di mana setiap dokumen rencana daerah itu harus terintegrasi secara horizontal dan vertikal di lintas SKPD juga di tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian terkait juga dengan puskesmas, tadi saya sebutkan bagaimana puskesmas sekarang menjadi ujung tombak layanan kesehatan, baik kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat. Kemudian Permendagri 79 tahun 2007 tentang yang masih sama dengan SPM. Basic undang-undang, regulasi, peraturan yang melandasi tentang perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan kesehatan.
Ini akan saya sampaikan beberapa data. Kita lihat, saya sampaikan adanya program Pak Jokowi Nawacita tadi, konsekuensinya kita lihat dari tahun 2007 sampai dengan 2016 terjadi peningkatan anggaran kesehatan yang cukup signifikan, terutama dari tahun 2015 ke 16. Itu terlihat anggaran kesehatan total Indonesia sekitar 74 triliun, lonjak drastis menjadi 104,8 triliun untuk anggaran nasional. Anggaran Kementerian Kesehatan sendiri dari 51,3 jadi 63,5. Kita lihat di sini tabelnya. Jadi Pak Jokowi sudah memaksa anggaran kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan maupun amanah Undang-Undang Dasar 45, di mana kesehatan itu harus 5%, minimal 5% dari anggaran kesehatan nasional, anggaran belanja nasional. Lihat, kita sudah mulai masuk ke dalam ranah kita, HIV/AIDS. Ini saya ambilkan dari websitenya Global Fund. Jadi Global Fund membuat kajian tentang willingness to pay. Jadi keinginan, seberapa besar keinginan pemerintah untuk dalam tanda kutip membiayai atau menyumbang pendanaan untuk 3 penyakit, HIV, tuberkulosis, dan malaria. Kita lihat ada di sini distribusinya. Tetapi di sini adalah kontribusi willingness to pay. Jadi dihitung adalah kemauan pemerintah. Jadi belum sampai ke kemampuan. Kemauan itu masih lebih besar di sisi kualitatif. Jadi misalnya tahun ini pemerintah mau biayai apa? Oh, misalnya obat. Berapa kebutuhan obat yang harus dibiayai untuk HIV/AIDS? Oh, sekian ratus miliar. Kemudian dijumlahkan dalam suatu program HIV/AIDS secara terpadu, muncullah angka ini. Belum sampai ke kemampuan. Ketika ditanya, biasanya kita, berapa sih yang ingin kamu sumbang? Biasanya kita ngomong, kalau saya mau nyumbang besar mungkin. Tapi mau berapa? Ya, kalau mampuku cuma mungkin 20% atau 30%. Yang di data tersebut kemudian diolah, gabungkan dengan beberapa sumber pendanaan yang lain. Jadi data dari NASA itu disebutkan dari tahun 2013 sampai estimasi tahun 2017 ini ada sekitar 80-90 dolar, ini dalam juta dolar, sampai dengan kira-kira 140 juta dolar. Itu kebutuhan untuk pencegahan dan penanggulangan AIDS di Indonesia. Kemudian kita sesuaikan dengan berbagai macam pendanaan, dari mulai pendanaan asing, Global Fund, swasta ada tapi kecil sekali. Kemudian kita coba masukkan BKN di sini. Ini datanya memang belum data real, tapi istilahnya data perkiraan estimasi. Data klaim JKN dari tahun 2014-2015, terus gitu, kemudian kita ekstrapolasikan. Dan pemerintah di sini adalah pusat, provinsi, dan kabupaten. Lagi ini adalah kualitatif kesanggupan, willingness to pay. Jika ditanya berapa besar sih kemampuan bayar, kita lihat sebetulnya di beberapa tahun gapnya mengecil atau bahkan sangat kecil sekali. Nah ini pemerintah inginnya, oh ya untuk obat saya biayai, oh ya untuk penjaringan saya biayai, tapi belum lihat kepada kemampuannya. Nah, kemudian dianalisis lebih mendalam lagi, ini sudah menggunakan real budget, real anggaran. Kita lihat hanya masih sama totalnya
dari tahun 2012-13 sekitar 80-90 sampai tahun 2017 140-an. Danaannya dari Global Fund, donor lain, private, social health insurance dari jaminan kesehatan dan pemerintah. Ternyata ketika kita analisis di lapangan, anggaran realnya pemerintah itu sangat kecil. Kita bandingkan sebelumnya, misalnya ini adalah willingness to pay. Ini yang pemerintah itu punya komitmen, oh ini akan saya biayai, oh ini akan saya bayari. Tapi realitasnya kecil, sehingga gap-nya menjadi semakin besar. Jika dua gambar tadi digabungkan, nah ini Bapak Ibu bisa lihat, yang hijau di bawah ini ada reality pemerintah, yang agak tinggi biru ini yang di di belakang lingkaran elips ini, itu yang tadi saya sebutkan sebagai willingness to pay, kemauan kesanggupan pemerintah untuk membayar, tapi kemampuannya kecil. Nah, jika kita gabungkan, itu ada gap pemerintah. Ini sebetulnya yang ke depan harus dikejar. Karena pemerintah pusat melalui programnya Pak Jokowi sudah mau 5% tadi, kalau lihat kenaikannya 30 triliun sendiri secara rupiah. Mana 30 triliun tersebut tuh bagian sekarang ditransferkan melalui transfer daerah DAK. Ganti tugas pembantuan dan BOK disalurkan kembali ke kabupaten melalui DAK non fisik. Jadi DAK sekarang ada DAK alokasi khusus kesehatan non fisik. Dulu kan fisik. Jadi kalau misalnya ada DAK boleh mengajukan, tapi untuk fisik sekarang ada DAK non fisik. Nanti Pok. Ya, jadi istilahnya pengganti bukan 100% pengganti, tapi istilahnya dialihkan ke situ. Harapannya adalah dulu DAK itu selalu membawa beban pada daerah karena ada dana pendamping. Boleh ngambil DAK, tapi daerah harus menyediakan dana pendamping. Kalau provinsi yang kaya tidak masalah, tetapi bagaimana provinsi seperti NTT, Papua, Maluku, dan sebagainya. Ya, disepakati dua permasalahan tadi dijadikan satu, masukkan menjadi DAK khusus non fisik. Itu pengganti POK, bisa untuk operasional, bisa untuk tenaga kerja honorer, bisa untuk membiayai kegiatan yang sifatnya preventif dan promotif. Atau ada perubahan regulasi yang cukup menggembirakan. Tapi nanti pertanyaannya, apakah di 2017 tadi dengan adanya perubahan skema pembiayaan itu bisa memperkecil government gap ini? Tidak cukup hanya komitmen. Kalau komitmen seperti gambar sebelumnya di willingness to pay, itu sebetulnya komitmen Indonesia untuk HIV/AIDS cukup bagus, cukup tinggi. Tapi kenyataannya kurang dari 20 juta dolar per tahun. Ini yang akan menjadi bahan diskusi kita. Kemudian bagaimana skema-skema pembiayaan yang ada saat ini itu bisa didorong untuk mengurangi kesenjangan dari pembiayaan pemerintah tersebut. Ini saya sedikit menyimpulkan dari isu yang terjadi. Peningkatan anggaran kesehatan 5% itu perlu dimanai dengan peningkatan anggaran program kesehatan untuk setiap peningkatan layanan, UKM maupun UKP. Tapi kita tahu BPJS Kesehatan itu sudah meminta untuk menaikkan premi, jadi UKP-nya sudah naik. Kemudian tadi sudah saya sampaikan pembantuan kesehatan BOK pindah ke DAK khusus kesehatan non fisik, itu juga nilainya naik, jadi dari 2 triliun sekian menjadi 6 triliun lebih. Berarti sudah ada perhatian pemerintah untuk dua layanan ini. Yang kedua, terkait dengan kebijakan HIV/AIDS itu belum punya kerangka peta jalan pendanaan yang terintegrasi. Karena selama ini, maaf ya kalau isi saya terbuai dan danaan yang single streaming dari pusat dari donor Global Fund, kemudian diturunkan daerah,
baik yang melalui ada subresipien provinsi maupun subresipien yang pemerintah, NGO dan sebagainya. Sekarang permasalahannya rekan-rekan di SHV itu harus berpikir setiap program dan kegiatan yang akan saya kerjakan itu bisa jadi punya sumber pembiayaan yang berbeda. Bisa jadi harus melibatkan berbagai macam sektor, baik vertikal maupun horizontal. Bisa jadi program dari pemerintah, uangnya ada, tidak ada implementasinya, bagaimana implementer di lapangan itu bisa dicari. Karena kalau mengandalkan tenaga dinas kesehatan, berat. Gimana bisa mengajak dari NGO atau LSM. Yang biasa dulu ketika ada Global Fund, itu sudah terbiasa mengerjakan program-program untuk HIV/AIDS. Dan berkelanjutan. Nah, ini kata-kata mencukupi dan berkelanjutan ini. Kalau mencukupi, insya Allah anggaran kesehatan tidak akan turun. Dan kecuali kalau tahun ini sudah di 5%, tetapi karena tidak perform, itu bisa turun. Ini yang perlu harus mendapat perhatian dan berkelanjutan. Kita membuktikan bahwa dengan adanya donor itu sebetulnya bagus. Kita mencapai penurunan prevalensi, penurunan angka kesakitan, penurunan angka penularan. Itu ada penelitian menyebutkan itu tidak berimbang dengan pendanaan yang digelontorkan dari donor. Jadi untuk misalnya ya mengurangi 1% sakitan atau mengurangi 1% penularan itu biaya yang dikeluarkan itu cukup besar. Walaupun mungkin kata akhirnya di MDC Indonesia bisa dikatakan untuk HIV atau entah malaria untuk TB itu baik. Tapi kita nggak harusnya melihat berapa besar yang sudah dikeluarkan lewat Global Fund, lewat donor lain untuk mengurangi. Ketiga, perlu exit strategi untuk realokasi pendanaan HIV/AIDS yang bersumber dari donor. Kita mulai berpikir, kita punya potensi, kita punya pendanaan, bagaimana ke depan dengan pendanaan yang ada tadi, pemerintah sudah menyediakan, itu bisa melakukan realokasi pendanaan. Ini tantangan-tantangan untuk HIV/AIDS, pembiayaan HIV/AIDS sekarang dan masa mendatang. Saya cuplik dari beritanya Kementerian Kesehatan ya, B2PL tentang Pasal 41 Permenkes nomor 21 2013 penanggulangan HIV/AIDS. Setiap penderita AIDS berhak memperoleh akses layanan kesehatan hingga fasilitas kesehatan wajib memberikan layanan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ini poin yang sangat penting. Jadi istilahnya siapa bertanggung jawab untuk memberikan layanan di sini sudah ada Permenkes 21. Pasal 44 pemerintah dan pemerintah daerah, maksudnya pemerintah sini pusat, menjamin ketersediaan obat perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan HIV/AIDS. Jadi tidak ada lagi kehabisan ART atau kehabisan alat yang mendukung untuk pengobatan HIV/AIDS. Yang ketiga, pelayanan kesehatan terhadap penderita HIV/AIDS harus masuk ke dalam upaya kesehatan perorangan dan termasuk penyakit yang dijamin dalam jaminan kesehatan nasional. Saya kira proses ini sudah positif. Beberapa kali pertemuan saya sudah mendengar bahwa tidak ada masalah untuk HIV/AIDS ini akan dibiayai melalui JKN. Hanya kasus tertentu yang harus dieksplorasi lebih lanjut. Di pasal 47 mengatur bahwa setiap penyelenggara asuransi kesehatan wajib menanggung sebagian atau seluruh biaya pengobatan tanggung yang terinfeksi HIV. Ini memang agak berat karena tahu saya klausul ini itu hanya spesifik di daerah tertentu, khusus di negara-negara tertentu. Karena di aturan lembaga asuransi internasional itu jarang sekali ada asuransi yang mau meng-cover HIV/AIDS. Karena itu dianggap sebagai penyakit akibat penyimpangan perilaku. Ini bisa debatable ya, karena nanti pertanyaannya adalah bagaimana kalau itu penularan melalui si ibu ke janinnya, sebagainya, atau misalnya keteledoran akibat jarum suntik
di suatu fasilitas kesehatan, transfusi darah dan sebagainya. Dan itu ada juga tantangan Permenkes nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, katakan bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta HIV/AIDS FKTP itu termasuk dalam pembiayaan kapitasi, dan untuk fasilitas tingkat lanjut yaitu masuk ke dalam nasi biji untuk pelayanannya, karena obatnya masih menggunakan obat program yang sampai saat ini masih dimasuk dari pusat melalui P2PL. Ini tantangan bagaimana ini terintegrasi. Jadi layanannya sudah bisa dibiayai pakai JKN, tetapi obatnya masih menggunakan obat program. Kemudian selanjutnya untuk peningkatan pembiayaan HIV/AIDS melalui JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, ini diharapkan bisa terintegrasi dengan pembiayaan kesehatan masyarakat lainnya. Dalam hari ini kita berbicara adalah preventif promotif, karena kalau tidak dijaga dengan preventif promotif, hanya mengandalkan kuratif, lama-lama bisa jebol juga KN untuk membiayai, karena pengobatan HIV/AIDS masih mahal, maka perlu digabung atau diintegrasikan dengan kesehatan masyarakat. Nama ini preventif promotif. Dan juga ada penghitungan besaran premi. Ini terkait bagaimana premi yang baru nanti dihitung sudah memasukkan biaya besaran-besaran kebutuhan untuk dan HIV/AIDS. Nah, terus kemudian bagaimana obat, jadi obat program baik AIDS, TB dan malaria itu bisa masuk ke dalam skema penghitungan premi. Nah, bagian terakhir saran dan kebijakan, isunya di situ untuk kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan itu peran lebih besar pembiayaan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, karena kan sulit kalau langsung ditransfer ke daerah, karena tadinya itu suatu kegiatan atau program yang sentral, tiba-tiba digeser, kalau tidak pelan-pelan akan jadikan gejolak. Masuk bagaimana STB dan malaria ini menjadi benefit package dalam JKN BPJS Kesehatan. Kemudian saran kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, preventif promosi kesehatan, informasi, edukasi itu biaya anggaran Kemkes baik pusat maupun daerah, dalam hal ini melalui DAK non fisik. Ini yang dulu ada BOK, sekarang BOK masuk sini. Bedanya hanya sekarang kalau BOK itu dulu dana muncul dari atas tinggal mengerjakan, sekarang itu menjadi kewenangan daerah, daerah mengusulkan dan membuat proposal. Besarannya, kegiatannya untuk apa, itu daerah yang mengusulkan. Kemudian ada sinergi antara pemerintah, lembaga donor dan CSO, NGO, buat analisis terhadap kegiatan-kegiatan yang sampai sekarang masih domisi donor. Kira-kira bisa nggak direlokasi supaya dibiayai secara dalam negeri? Ini dalam rangka untuk strategi pembiayaan yang lebih tepat. Jadi listenernya di sini saat ini pembiayaan HIV/AIDS justru misalnya banyak. Tapi kalau dulu banyaknya hanya satu karena dari Global Fund, sekarang berbagai macam sumber, tinggal bagaimana kita bisa memilah-milah pendanaan yang tepat untuk program ini. Kalau tidak nanti yang ada jadi blunder sendiri, jadi gaduh sendiri, nanti penularan HIV/AIDS Indonesia jauh lagi dari sasaran, maka hubungannya adalah dengan SDG tadi, jadi semakin jauh dari sasaran. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan, nanti lebih namanya kalau kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
barangkali yang hadir ini dulu. Nanti plan risetnya gimana kayaknya? Dan sama kita, silakan Bapak yang mau. Ya, Yanti dari sama Yanti. Baik, terima kasih Pak. Sangat menarik tadi presentasi dari Bapak, tapi kebetulan saya datangnya terlambat. Memang saya dari Dinas Kesehatan Gunung Kidul, memang benar dikatakan Bapak, memang ada dana lokasi khusus non fisik. Itu sayangnya kan cuma langsung untuk puskesmas, untuk kegiatan program di Dinas Kesehatan sendiri tetap dari BPD. Dan itu pun untuk DAK non fisik itu ada pembatasan-pembatasan. Kan dengan adanya usia DAK non fisik, di situ itu khusus untuk HIV itu ya tidak ada plot khusus. Jadi kita harus mencari-cari, misalnya dimasukkan ke atau menu yang mana. Lain dengan kalau yang KIA, Pak, KIA penak langsung kelihatan turunan angka kematian ibu. Nah, untuk HIV itu harus mencari ini mau dimasukkan kemana ya, kalau penyuluhan pada remaja usia 15-24 kita masukkan ke menu yang mana ya. Kemudian untuk survei pengetahuan remaja itu kita masukkan yang mana ya. Terus selain itu masih ada hambatan lain, jadi bukan dari hambatan juknisnya saja, tapi juga keterbatasan tenaga. Seperti saya kemarin punya keinginan menganggarkan City Mobile, cuma gandeng untuk DAK non fisik kan ada batasan-batasan, kan dengan standar harga barang dan jasa. Untuk honor konselornya kan standar harga barang jasa, jadi cuma dapat Rp100.000 kali datang. Kemudian untuk Gunung Kidul sendiri kan konselornya cuma ada 2, di Rumah Sakit Wonosari dan Puskesmas Tanjung Sari. Hingga gandeng ada keterbatasan tenaga, saya tidak bisa memasukkan City Mobile sebagai wajib puskesmas. Jadi kita dari kabupaten bisa mengarahkan puskesmas, ini loh, kamu harus adakan kegiatan ini. Hanya kalau misalnya semua puskesmas mengajukan VCT mobile, itu padahal konselornya 2. Apakah dia yang rumahnya di Tanjung Sari atau di Wonosari mau kita bawa ke Giri-Subo atau Rongkop dengan hanya honor Rp100.000. Padahal itu mungkin kan minimal 25 orang nanti yang akan VCT. Nah itu Pak, salah satu mungkin memang di sisi lain lokasi dana meningkat, di sisi lain kita dibatasi oleh NIS dan batasan tenaga. Satu dulu Pak, apa gimana Mas Denny? Sekalian silakan Pak. Teman-teman kita dengar yang dari luar Pak. Baik Pak, nama Husaini dari Banjarmasin. Kebetulan ada acara, sekaligus ke sini. Begini Pak ya, mengenai program penanggulangan HIV/AIDS di banyak daerah, itu bagi Pemda, bagi perguruan tinggi bukan merupakan hot issue. Kalau bukan trading topik. Ya, tadi sudah disampaikan faktanya justru dari donor asing ya. Nah, mungkin
barangkali kita mencari satu telaahan yaitu tentang exit strategi itu. Di kurikulum perguruan tinggi yang kesehatan pun Pak, tidak ada khusus mata kuliah ini. Tidak ada, dia hanya sub. Ini di perguruan tinggi kesehatan apalagi yang umum begitu ya. Di Pemda juga sayangnya kita selalu berbicara tentang kebijakan dan sebagainya, tidak melihat fakta di lapangan Pak kebijakan itu. Nah, alam demokrasi kita itu Pak, apa yang disebut dengan fenomena atau ransaking phenomenon, itu tidak dipungkiri Pak. Minggu kemarin, minggu dulunya saya sudah tanya, tidak menguntungkan bagi kepala daerah menanggulangi penyakit ini. Nah, mahal demokrasi kita ini Pak. Nah, barangkali satu strategi bagi kepala daerah itu masuk dalam visi misi sebagainya. Secara nasional 5%, tetapi kan tidak menyentuh tentang penanggulangan HIV AIDS-nya Pak, ya faktanya ya. Nah, oleh karena itu mestinya ada program, misalnya kita bisa menyampaikan kalau pemerintah daerah atau pemerintah pusat mengucurkan dana penanggulangan HIV AIDS taruh saja 100 miliar, hasilnya hanya segini tentang pencegahan, misalnya promotif atau tentang preventif. Untuk penanggulangan yang lainnya sekian persen. Barangkali dengan cara-cara yang demikian kita bisa lebih lebih menekan lah bahasanya itu. Terus terang Pak, ini satu makalah Pak yang saya buat Pak, dan ini pengakuan kepala daerahnya Pak yang baru terlantik ini. Dulu ya setiap 3 hari itu ada pemilihan kepala daerah, ngapain dia mikirkan ini Pak? Saya mau jadi wali kota 30 miliar, habis mikirkan ini apanya? Menguntungkan, adalah saya mau menabung pemilihan kedua itu fakta di banyak daerah Pak. Nah ini yang terkadang kita tidak, di kalangan akademis pun ini tidak terlampau kencang Pak berbicara dengan fakta di lapangan bahwa fenomena ini ujung-ujungnya adalah demokrasi kita yang mahal. Tidak apa begitu ya. Akhirnya kita teriak ke donor asing saja. Barangkali itu Pak ya. Jadi demokrasi ini kembali lagi, political will ini bagaimana sih membuat kepala daerah itu ini sesuatu malapetaka bagi umat manusia, masyarakat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husaini dan sudah hadir juga dari Kalimantan ke sini gitu. Mas Denny ada 2 pertanyaan. Satu. Dan kata secara pengalaman apa yang kerjainnya uang loh. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin mulai dari Bu Damayanti dulu ya. Memang dulu dalam bahasa birokrasinya ini masih dalam proses transisi Bu. Jadi ini aja lucunya, bukan lucunya aja, tapi kebiasaan di negeri ini uang keluar duluan, maksudnya dalam arti orang tuh udah ribut besaran angka dan sebagainya, undang-undangnya ada, tetapi juknisnya belum ada. Ibaratnya seorang anak yang diberi uang saku, besok saya kasih uang saku sehari biasanya 50.000 misalnya, dikasih 200.000, tapi pegang dulu, nanti baru bapak atau ibu SMS uang itu untuk apa. Sampai mau pulang sekolah belum ada SMS, anak kan bingung, saya mau jajan takut salah. Kalau enggak jajan, ya saya punya butuh. Gitu kan. Itu yang terjadi, selalu terjadi. Yang ada, udahlah saya pulang dulu. Taruh uangnya buat
misalnya naik angkutan umum di tengah jalan baru ditelepon. Nah itu buat beli kamu buku, buat jajan, buat makan, buat ini. Setelah itu nanti bapak mau jemput kamu. Jadi kan nggak cocok. Anak sudah, oh, saya udah nggak makan, saya nggak beli buku, saya nggak jajan, saya pulang aja. Ternyata itu tadi uangnya buat jajan dan nanti pulangnya mau dijemput bapaknya gitu. Jadi tidak sesuai ini yang sering kali terjadi di ya, beberapa daerah di Indonesia lah seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya ya itu tadi serba takut. Kan ada sikap yang skeptis. Misalnya sekarang transfer ke daerah cukup besar. Mereka juga bilang, tapi ya cukup segitu gak ada aturannya, kita takut juga nanti salah sedikit APK, salah sedikit BPK, salah sedikit penjara. Kemudian yang kedua adalah kenapa ini jatuhnya banyak di puskesmas? Nah ini merupakan bridging, jembatan dari BOK. BOK dulu kan dana langsung digelontorkan ke puskesmas. Nah ini mulai dikembalikan dulu seperti dulu, tapi hanya channelingnya berbeda. Kalau dulu dari pusat melalui menggunakan TP BOK turun ke puskesmas, sekarang dilewatkan dalam tanda kutip lewat APBD, kontrolnya tidak. Belum menyelesaikan masalah juga karena perencanaan di puskesmas itu antara BOK sama dengan DAK itu jauh sekali bedanya. DAK itu kalau yang sebelumnya dari beberapa pengalaman itu sebetulnya ranahnya di tingkat SKPD yang paling kecil, Dinas Kesehatan. Harusnya perencanaan puskesmas itu dikumpulkan semua bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, baru kemudian menurunkan dana. Jadi ini salah satu tadi dimasukkan ya tips atau trik secara akademisi. Jadi kalau kita dulu beberapa tahun yang lalu itu ada selalu penguatan peran kepala puskesmas sebagai manajer atau penguatan puskesmas untuk perencanaan. Sekarang kembali lagi gitu. Jadi puskesmas itu juga harus punya inisiatif. Oh saya butuh ini. Oh saya perlu ini. Oh daerah saya ada endemis atau epidemi penyakit ini. Tapi dia tidak bisa secara institusi sendiri. Dana DAK harus bersama-sama dengan SKPD yang terkecil yaitu Dinas Kesehatan. Kembali lagi Bu. Jadi ini dua arah, perencanaan nggak bisa dipasarkan ke puskesmas atau Dinas Kesehatan yang merencanakan sendiri. Tadi kalau yang ada misalnya terus kemudian jadi sama rata atau tidak didampingi, yang ada tapi misalnya tadi konselornya 2 mau mobile VCT. Wah itu konselornya udah kayak bis itu aja ya, maju lancar atau yang itu, udah muter gitu. Nah, ini harus dihindari. Jadi waktu menyusun perencanaan puskesmas dan Dinas Kesehatan harus tahu ini programmu apa, ada nggak, misalnya perlu nggak diadakan mobil visi tempatmu, kan dekat dengan puskesmas misalnya dari mana ke mana. Nah itu yang perlu duduk bersama. Jadi istilahnya sebelum misalnya bagaimana teknis pelaksanaan keluar dalam undangan itu yang bisa dilakukan adalah puskesmas ini dalam melakukan perencanaan harus dibantu oleh Dinas Kesehatan. Seperti biasanya gitu. Beda dengan dulu kan mungkin POA masing-masing, POA mungkin minta dana dari POK, turun masukin ke puskesmas sudah. Nanti tinggal dari POA-mu kegiatannya apa, instansinya mana, tempel, balikin. Ya. Tapi sekarang enggak, sekarang harus berpikir bagaimana masalahan yang ada di. Belum lagi kalau saya ingin menambahkan atau menakut-nakuti, belum lagi dengan perencanaan dengan alokasi dana desa. Juga nanti ujung-ujungnya kesehatan cuma lebih kecil lagi. Soalnya kalau nggak salah malah sampai ke pustu atau posyandu gitu yang posyandu mana. Itu juga ada oret-oretan bikin perencanaan posyandu. Saya mikir, wah ini ngajarinya kayak kebayang nanti Pak nih kita ngajari Dinas Kesehatan aja 500 kan kabupaten gitu ya. Dinas Kesehatan ya 9.000 puskesmas. 12.000 sekian pustu gitu kan.
Jadi kalau ngajari itu harus di apa namanya di Stadion Bung Karno gitu ya, kayak rapat akbar ya. Itu apa namanya? Sebetulnya banyak sekarang channelnya termasuk alokasi dana desa tadi mungkin belum tersebut di sini karena itu kan masuknya melalui Kementerian Dalam Negeri. Bisa tertinggal, maaf ya, bisa melalui bisa. Nih, tadi ya, jadi masalah kebutuhan di daerah, masalah perlu itu sekarang intinya sebetulnya dari kenapa kok tadi dikembalikan ke apa ya namanya melalui Undang-Undang 23 itu kewenangan itu plus tadi SPM yang baru sekarang kewenangan tanggung jawab kesehatan itu langsung dipegang oleh kepala daerah. Ini kaitannya masuk ke Pak ini tadi ya. SPM yang baru tadi begitu ada masalah kesehatan sekarang yang di apa ya istilahnya yang dalam tanda kutip yang jadi pesakitan bukan kepala dinas atau direktur rumah sakit Pak, langsung bupatinya. Jadi kalau contoh di KIA misalnya ada jumlah kematian ibunya yang naik, itu nanti yang dimintain pertanggungjawaban bukan di dinas kesehatan, bukan direktur rumah sakit, tapi di bupati. Itu di SPM yang baru, karena itu termasuk menjadi indikator kinerja pembangunan pemerintah daerah. Masuk juga untuk HIV/AIDS, penyakit-penyakit tertular di daerah-daerah khusus itu menjadi tanggung jawab kepala daerah. Jadi nanti ke depan tidak ada lagi tadi, soalnya kan terpisah. Bapak sampaikan, kepala daerahnya bupati wali kota hanya sibuk kira-kira tahun kedua saya mau calon lagi biaya politisnya sekian-sekian, saya nggak terlalu peduli dengan ini. Sekarang nggak. Kalau Bapak mau mencalonkan, Pak, proposal HIV/AIDS tolong dilihat. Masyarakat sekarang butuh obat. Masyarakat ini butuh pendampingan, masyarakat butuh konseling. Kalau Bapak tidak mau masyarakat sampai tahu mau berapa miliar Bapak mengajukan menjadi kepala daerah lagi, tidak akan benar itu. Contoh Pak, contoh implikasinya. Nah, sekarang memang kecenderungannya aturan itu yang tadinya terlalu kalau kita lihat desentralisasi itu terlalu bebas, sekarang udah mulai agak teratur ya. Dengan adanya kewenangan tadi bagaimana pusat, provinsi, kabupaten, kota, terus kemudian juga dengan SPM, jadi indikator kinerja pemerintah daerahnya itu terukur benar. Jadi SPM-an dari dulu cuma ngisi angka, target dan sebagainya, tapi sekarang sampai apa namanya sampai benar ada output dan outcome. Terus ya tadi sudah masuk ke Pak ya Pak Muzani. Terus apalagi ya untuk masalah demokrasi jadi memang isu kesehatan itu kalau di daerah apalagi kepala daerah itu nyampainya hanya istilah itu Pak, pembiayaan gratis dan tidak gratis gitu. Jadi isunya itu ya kesehatan gratis tapi nggak tahu maknanya apa gitu. Nah, sekarang harus dicoba. Jalan di bawahnya harus memberikan masukan bahwa kesehatan itu ini Pak, macam-macam Pak, ada preventif, promotif. Kalau yang Bapak sampaikan hanya gratis itu kan bagian besar kuratif. Sekarang sudah ada DKN Pak, jadi Bapak nggak bisa lagi promosi pengobatan gratis nanti diketawain orang. Misalnya saya jadi bupati, saya gratiskan pengobatan. Nah itu udah tugasnya BPJS Pak. Sekarang Bapak kalau mau promosi bagi bupati lagi, ini sebagai contohnya ya, robotif bisa dengan isu kesehatan yang lain. Misalnya ini daerah ini HIV isu bagaikan gunung es, hanya kelihatan kecil di atas, bawahnya masih besar. Nah saya jadi bupati, saya akan bongkar gunung es itu, kita cairkan. Gunung es tadi jadikan apa es teh atau apa gitu, jadi lebih bermakna. Itu memang proses Pak. Jadi memang saya agak senang tertarik kalau kira-kira bupati yang setelah ini gitu kalau kampanye ada nggak yang ngomong kesehatan gratis gitu, karena kan udah sekarang kan ada BPJS kesehatan sudah digratiskan gitu. Nah terus kemudian isu kesehatan apa yang mereka mungkin apa namanya tanggapan Pak. Jadi tadi saya menanggapi Pak Muzani yang di luar Pak ada dua pertanyaan, satu dari Pak Eko Susetyo. Pak Eko Susetyo ini dokter perusahaan di Total Kalimantan itu Pak. Hanya menurut saya justru menjadi tidak adil kalau pembiayaan untuk program COVID dibebankan pada Pemda. Ya, memang diatur dalam PN saja.
disalurkan ke daerah melalui DAK dan dengan pertimbangan jumlah kasus di wilayah terkait. Nah, di satu daerah yang kasus HIV-nya tinggi, persentase dana pendampingannya jangan terlalu tinggi. Tinggi jangan terlalu tinggi gimana gitu. Ya, begitu dia lebih setuju ke pendanaan APBN. Gitu. Pak Mas Penny Susilo, bagaimana cara mengukur mengusulkan dana atau pembiayaan pencegahan HIV melalui Musrenbang? Nah, kalau dilihat ada sinergi antara SKPD terkait dalam pembiayaan kesehatan khususnya untuk HIV/AIDS. Mas. Oke, terima kasih Pak Eko Susutyo dan Pak Beni Susilo. Saya akan menanggapi satu-satu. Yang pertama tentang Pak Eko setuju kalau pembiayaan HIV/AIDS itu di APBN. Jadi kita kembalikan lagi pada perundangan yang saya sebut jadi nomor 23 tahun 2014, di mana kesehatan itu merupakan kewenangan bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang bisa dilakukan saat ini memang masih seharusnya pusat yang punya proporsi pembiayaan lebih besar, baru provinsi dan kabupaten kota. Seiring berjalannya waktu, nanti proses pengalihan dana ini bisa digeserkan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ide dasar dari desentralisasi adalah bagaimana daerah itu punya tanggung jawab terhadap daerahnya. Kabupaten punya jawab terhadap kabupaten, provinsi terhadap kabupaten yang ada di bawahnya, dan negara hanya melihat dari si provinsinya. Itu konsepsi dasar desentralisasi dulu. Akan berbeda kalau misalnya ada seperti yang diusulkan HIV/AIDS itu tetap dalam APBN. Jadi di mana mungkin ada suatu bentuk desentralisasi karena kesehatan itu belum dicabut, undang-undangnya masih didesentralisasikan. Itu ada satu komponen yang dia sentral. Ini sebetulnya memudahkan teman-teman di dinas kesehatan maupun SKPD kesehatan di daerah itu untuk membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Kebayang sebelumnya adalah kita membuat perencanaan, tiba-tiba datang dari pusat. Ini ada ekon tentang apa, latihan atau apa, tidak terkait dengan kebutuhan, terpaksa harus menyediakan tenaga yang mau hadir, kemudian pelaksanaannya belum mengganggu jadwal dan sebagainya. Kemudian masalah misalnya dropping, dulu masalah dropping alat, kan sering sekali kita dengar alat dropping. Jadi bahkan di Yogyakarta nih ya, mungkin nanti ada contoh gitu ya, puskesmas itu sering banget terima alat tapi nggak, ya istilahnya kurang berfungsi lah. Nah mungkin itu tidak menjadi bagian dari perencanaan puskesmas. Jadi perencanaan nggak bagus, tapi karena itu tahunya pusat, oh ini alat ini harus ada di setiap puskesmas, di dropping lah ke 9.000 puskesmas. Akhirnya yang terjadi ya tadi konsep ada efisiensi tidak tercapai. Ya memang ini saya setujunya mungkin dalam kurun waktu dekat masih dipegang oleh pusat karena ini masih menjadi prioritas nasional penanggulangan pencegahan HIV, tapi kedepannya itu harus mulai dipisahkan. Jadi misalnya di Gunung Kidul baru ketahuan konselornya ada 2. Mungkin di pusat ya kalau nggak baca laporannya nggak tahu, tapi bagaimana kebutuhan 2 itu buat Gunung Kidul cukup atau kurang? Oh misalnya malah berlebih mungkin ya, karena nggak berkhayalnya ada di Gunung Kidul nggak ada HIV/AIDS, jadi ngapain gitu, ada konsep misalnya seperti itu. Itu yang tahu adalah teman-teman atau rekan-rekan di. Kemudian bagaimana pembiayaan tadi efisien dengan melibatkan di kabupaten kota, pemkot, kabupaten, dan provinsi. Yang berikutnya masih dari Pak Eko disampaikan untuk mungkin bisa dikoreksi kalau nggak salah non fisik itu tidak perlu pendamping ya Bu ya, atau masih ada, saya lupa.
Ya, jadi disampaikan Bu Damayanti tadi dinas kesehatan ya ada menunya, kemudian ada menu wajib dan ada menu tambahan, menu belum sama nih. Tapi untuk di aganya sendiri di kabupaten kalau nggak salah sekarang udah yang non fisik tidak pakai dana pendamping dari kabupaten ya, ada APBD 10% tuh nggak ada kayak. Saya pernah baca undang-undangnya kayaknya tidak ada. Jadi Pak Eko kalau untuk yang DAK non fisik itu sekarang tidak menggunakan dana pendamping karena ini sebelumnya inilah yang bermasalah karena harus 10% tadi. 10% terus kemudian dibikin kalau daerah kaya 10%, daerah miskin 5%, kalau nggak miskin banget baru tidak dapat. Tapi sekarang dirubah, direvisi undang-undangnya. Untuk Pak Beni Silo mengusulkan dana pembiayaan pencegahan HIV AIDS melalui musrenbang. Nah, ini yang menarik. Mungkin rekan-rekan yang peminatan di manajemen HIV AIDS ini bisa meniru teman-teman di KIA. Itu bentuk yang mereka sudah sering kali bertahun-tahun dalam musrenbang itu libatkan multi pihak atau lintas sektor dalam rangka perencanaannya. Jadi bagaimana meletakkan konsep kesehatan ibu dan anak itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah di sini nanti tugas kita bersama ke depan itu adalah meletakkan konteks tadi HIV/AIDS itu bukan penyakit yang harus disembuhkan, tapi penyakit juga yang harus dicegah dan ditangkal. Kalau disembuhkan itu udah ada obatnya, ada fasilitasnya, ada layanannya, ya tinggal istilahnya tinggal berdoa masuk rumah sakit sembuh. Tapi itu juga harus dicegah dan tangkal. Bagaimana juga di KIA juga ada kan, misalnya kematian ibu dengan komplikasi. Sejak awal kan bisa dideteksi. Seberat apa komplikasi? Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kematian ibu? Puskesmas tidak masalah, tapi ketika perjalanan dulu dari puskesmas ke rumah sakit itu meninggal. Nah, ini kan faktornya bukan dari dinas kesehatan, tapi banyak sekali faktor. Demikian juga di HIV/AIDS, saya kira itu bisa dilakukan bahwa HIV/AIDS itu bukan yang penyakit yang ini urusannya kesehatan, itu benar-benar lintas sektor yang mungkin libatan lintas sektorannya itu lebih besar dibandingkan dengan KIA. Mungkin ya, yang saya bayangkan. Karena apa? Di situ ada perilaku sosial. Masalah-masalah medis dan juga misalnya dari penularan dari ibu ke janin bayi melalui transfusi. Transfusi pun juga urusannya dengan PMI misalnya. Bagaimana PMI itu men-screening. Di luar itu yang terlibatan dengan perilaku, wah urusannya dari mulai bidang sosial, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, pendidikan nasional. Dan ini banyak sekali. Jadi misalnya tadi disampaikan bagaimana masuk ke musrenbang. Musrenbang banyak sekali. Misalnya pendidikan nasional, bagaimana memasukkan materi pencegahan penangkalan HIV/AIDS pada anak didik SMP, SMA. Atau mungkin juga bisa juga sekarang dikembangkan perkuliahan gitu ya. Nah indikasinya memang usia penularannya itu makin muda ya, 15 tahun. Melupakan ya yang mahasiswa itu juga semakin nekat juga semakin banyak gitu. Jadi kenapa ada ruang konseling di universitas misalnya? Mungkin itu untuk mulai diskusinya. Oke, kembali ke Pak Eko, dia lebih setuju pendananya dari PBN gitu ya, berarti dana pusat ya. Kenyataannya sekarang kan memang dana pusat ya. Bahan terutama kondom itu kan dari dana pusat. Kan ARP itu kan dari dana pusat. Katanya itu efektif kan, enggak kan gitu Pak Eko. Usulannya seperti itu. Ini udah 25 tahun ada di Indonesia 25 tahun lebih kan. Dananya juga itu dana pusat. Ini ada Bu Palupi Triwahyuni. Bu Palupi ini
Klaten di Bandung. Jadi ini itu langsung di ini ya. Kemudian kita lanjutkan itu sepertinya komentar dari Pak Maman Samuka ini dan bawahnya itu sehingga ada prioritas itu ada pencegahan itu. Akan untuk dua pertanyaan. Terima kasih. Jadi saya menanggapi yang Ibu Pak Lupi itu nah, itu memang nyataan yang terjadi. Jadi kalau kita mengingatkan gambar tadi, seolah-olah pemerintah sudah heroik gitu ya, meningkatkan rencana penganggaran untuk kesehatan. Tetapi yang terjadi memang untuk spesifik basis seperti TB, AIDS dan malaria itu belum bisa. Nah kita sudah dalam tanda kutip terikat proposal Global Fund yang baru yang muncul tahun ini, sehingga kebijakan pemerintah juga daripada saya membiayai lagi nanti bertumpuk-tumpuk di situ, jadi ini akhirnya ya sudah kita selesaikan dulu Global Fund. Global Fund ini yang baru yang NFM itu New Funding Mechanism itu sampai tahun 2017. Jadi nanti perlu dikhawatirkan setelah 2017 post 2017 mau di sehabis-habisnya, maksudnya sudah tidak ada Global Fund lagi, semua ditanggung oleh pemerintah. Tapi nanti kalau ada ledakan nggak nanggung, biasanya karena ini masih dianggap sebagai program yang seksi, itu mesti ada aja. Dulu kita ingat tahun 2007 itu sempat Global Fund katanya gini, karena setelah saya lupa 6 tahun 7 tahun pelaksanaan Global Fund itu tidak ada peningkatan komitmen untuk pendanaan penyakit STP dan malaria di Indonesia. Maka disepakati untuk diturunkan. Selain isu akuntabilitas ya, karena banyak sekali terlalu boros sehingga Bapak lihat bahwa ini perlu pengencangan gitu ya, kencangan ikat pinggang. Tapi ya sininya 2008, 9, 10 tetap aja mereka menggelontorkan dana. Ini sebetulnya juga disinsentif sebetulnya. Kita senang sih dana besar masuk ke kita. Kerjaan dimudahkan. Kita bisa melibatkan teman-teman di NGO, LSM ya kan, mereka bisa lakukan penjangkauan, penjaringan promotif sampai di istilahnya di grassroots gitu ya, sampai ke komunitas. Itu bagus gitu. Tapi kita juga harus melihat nanti setelah pasca 2007 itu mau kemana? Apakah kita mau berharap Global Fund masih tambah dana gitu? Atau kita mulai berpikir ini sekarang tanggung jawab pemerintah, ya pusat dulu lah, pusat udah dananya besar. Ya kita harus berpikir strategis ke situ. Kemudian pertanyaannya mungkin bisa dibuatkan kebijakan pelayanan untuk ODA mendapat porsi dari BPPN khusus untuk ODA, bukan berlaku tapi korban khusus untuk anak dan pasangan. Ya ini saya kira ini kaitannya dengan pengobatan ODA mungkin sudah masuk dalam benefit package-nya Kesehatan Nasional ya, BPJS Kesehatan. Tinggal bagaimana nanti ada perubahan benefit package melalui perubahan inasi biji di rumah sakit maupun kapitasi ini yang sampai sekarang masih proses ya, perdebatan dan proses. Saya kira Indonesia itu cukup manusiawi karena belum memisahkan antara karena perilaku atau istilahnya korban atau misalnya karena dia klinis karena dari ibu ke anak. Itu yang bukan masih menguntungkan, tapi istilahnya Indonesia masih manusiawi, jadi masih belum lihat seperti itu. Memang kedepannya mau di screening
tapi dengan selalu program khusus ya. Jadi istilahnya dilihat pola penularannya seperti apa. Tapi saya kira ini bagian dari JKN dan BPJS Kesehatan yang saat ini berproses untuk istilahnya bagaimana benefit package layanan ODA ini ditingkatkan. Yang berikutnya bisa dibacakan Pak Ani. Selanjutnya Maman Saputra. Artinya untuk penanganan HIV/AIDS ini harus melibatkan sektor lain, intersektoral dan prioritaskan pencegahannya. Arahkan kepada program peer education di sekolah, penyuluhan kepada remaja, lomba-lomba remaja peduli ODA dan sebagainya. Hingga tidak hanya kesehatan yang terangkat, tapi juga moral dan pendidikan. Maka HIV/AIDS sebagian dibawa awali masa remaja yang suram, hingga prioritasnya ke hulu pada pencegahan. Anggaran jadinya tidak bengkak terpakai untuk kuratif penanganannya. Bagaimana upaya lintas sektoral yang bagus untuk mendukung penyelesaian HIV ke hulu? Tan stakeholder dan SKPD. Oke. Ini sama dengan pertanyaan tadi ya sebelumnya Pak Beni Susilo tadi ya, bagaimana ini memasukkan dalam musrenbang. Jadi keterikatannya adalah lintas sektor. Jadi ini sebetulnya Pak Maman sudah mulai memberikan komentarnya, misalnya dengan adanya program peer education di sekolah, penyuluhan remaja, lomba-lomba duta remaja dan ODA dan sebagainya. Mungkin ini kalau menurut saya program KIE yang agak sedikit konservatif ya. Jadi mungkin harus dicari lagi pengembangan baru. Bagaimana upaya lintas sektor? Saya kira ini peluang yang banyak dan besar sekali. Jadi misalnya belum acara Pak Suharni menyampaikan ada isu tentang peluang NGO ke depannya seperti apa. Saya kira ini paparan yang disampaikan Pak Maman ini itu ya, istilahnya bisa menjawab kekhawatiran NGO. Karena masuk ke ranah peer education di sekolah, penyuluhan pada remaja, itu kalau dipasarkan ke dinas pendidikan, mungkin mereka tidak punya resource-nya. Dalam arti orangnya ada tapi mungkin pengetahuannya susah, harus melatih gitu. Di sini bisa misalnya gini, dinas pendidikan punya dana untuk misalnya konseling remaja atau penyuluhan terkait dengan kesehatan reproduksi, penyakit menular. Tapi lebih enak, lebih mengenai diserahkan kepada NGO atau SO. Nah, mereka bisa enak menyampaikan, ada pengalamannya gitu, tinggal didampingi aja. Materinya nanti arahnya seperti ini. Itu sudah satu lintas sektor. Belum lagi misalnya untuk yang lain, misalnya dinas sosial, dimana istilahnya penyebaran HIV/AIDS tidak makin meluas ya. Kemarin baru 2 hari yang lalu ada semacam diskusi sebetulnya tidak menyangkut kesehatan, tapi istilahnya gini, lucu nama diskusinya itu sebetulnya adanya lokalisasi itu tuh baik atau buruk sih? Gitu. Wah, yang sisinya yang orang agama menentang keras gitu loh. Tapi yang terjadi, data yang dipaparkan, daerah yang lokalisasi ditutup atau tanpa istilahnya pengembangan penghuninya lebih baik, maksudnya diberi pelatihan untuk dia tidak kembali ke dunia hitam lagi, itu angka IMS dan HIV/AIDS-nya naik, jadi semakin terskater, kan? Lokalisasi dulu di situ ya dipantau oleh polisi, dipantau oleh dinas kesehatan, tiap minggu mungkin ada konseling, ada pemeriksaan dan sebagainya. Kesannya kok, itu kok dosa kok dipiara gitu ya. Ya dosa dilegalkan Pak ya. Tapi ya begitu ini tempat dosanya itu dibugar ya, dosanya itu tambah banyak Pak. Jadi ya, iya makanya. Jadi dulu malah ada di Jogja itu katanya ada tsunami penghuni Bali. Wah, sekarang tersebar dari mulai ujung perbatasan Jogja Magelang sampai daerah Parangtritis. Saya bilang, kayak apa gitu.
Nah, itu bukan ranah dinas kesehatan, itu dinas sosial. Harusnya bisa mencermati itu. Itu termasuk bagian dari prevention juga. Ini misalnya ketika ada tadi potensi tadi, ada mata-mata, wah ini banyak ekstoli. Nah, mereka harus bisa, ya bukan tidak harus disegah dan ditangkal ya, bukan teroris, tapi istilahnya bagaimana mereka di Jogja ya diberi satu apa ya istilahnya pelatihan pendampingan supaya mereka jadi apa ya, warga yang positif. Itu Mbak, jadi kaitannya sama yang sama. Ya, betul. Ya, ya betul. Jadi kalau kita berbicara dana kesehatan di sini perhatian kita tidak hanya di kesehatan saja, tapi istilahnya di SKPD lain pun juga ada dana kesehatan. Saya sebutkan tadi misalnya dinas sosial, ya, di pemberdayaan perempuan, di ya, ya memang masih sedikit Pak, karena yang cobannya Pak itu bisa tadi dinaikkan. Misalnya ada kabupaten yang pengen lihat infrastruktur untuk kesehatan tinggi itu kan menyenangkan gitu Pak ya. Itu bisa nanti dengan tadi kembali lagi ke Pusrenbang tadi ya, bagaimana teman-teman di SKPD kesehatan, dinas kesehatan, rumah sakit dan BKKBN itu bisa tadi membagi peran tadi Pak. Bahkan kalau di KIA pun bisa ajak dari pekerjaan umum dari PU. Nah misalnya untuk membangun rumah tunggu melahirkan, tidak mungkin dinas kesehatan yang bikin, tidak mungkin rumah sakit istilahnya tanpa persetujuan itu bisa membangun, harus melalui PU. Itu kan cukup besar juga Pak, 400 juta di PU misalnya. Untuk kesehatan kan dia rasa, wah ternyata di kabupaten saya itu lintas SKPD itu istilahnya saling bersinergi tadi. Ya juga ada SIVE juga bisa juga seperti itu. Misalnya gimana kalau misalnya tadi yang konseling, yang bereducation apa-apa itu masukkan ke dinas kesehatan. Itu push betul itu. Kalau usia sekolah SMP SMA tidak tahu atau misalnya apa ya istilahnya kurang edukasi, maka yang terjadi nanti jadi efek gunung es tadi. Pedaknya nanti ketika mahasiswa yang harusnya produktif ketika bekerja mereka HIV. Nah itu yang tadi hubungannya dengan politik itu Pak Bupati harus ini Pak, ini kalau putra putri Bapak SD SMP tidak diberikan pengetahuan seperti ini, efeknya akan seperti itu. Oke, monggo Pak, lanjutnya. Ya, oke, terima kasih. Ini memang integrasi penanggulangan atau pengobatan HIV JKN itu kan saya sebutkan masih berproses ya. Jadi memang ada beberapa hal yang ya tadi masih hitam putih tadi ya. Kalau dari perundangannya saya ingat untuk yang tes ini harusnya memang masuk ke dalam skema benefit package-nya JKN. Bahkan ke depan itu harusnya seluruh pengobatan itu ditanggung JKN. Ada klausul yang bukan klausul, ada usulan yang
mencoba JKN itu ada skema tersendiri untuk pengobatan HIV/AIDS, TB dan malaria. Jadi di situ dana pemerintah tadi dimasukkan ke dalam skema khusus. Jadi tidak menggunakan dinasti biji. Ini kayaknya berubah lagi, jadi nanti penghitungannya akan masukkan dinasti biji. Jadi BPJS akan mengelola tadi ya, yang terpisah tadi ya, yang layanannya menggunakan inasi biji, tetapi obatnya dari program. Nah itu mau dihitung lagi gimana kalau semuanya total penyembuhannya itu menggunakan inasi biji. Ini memang masih proses Pak, ini di lapangan memang sering terjadi. Bahkan yang paling sering itu adalah masih banyaknya penderita HIV/AIDS walaupun peserta JKN itu ditolak. Itu udah paling umum itu, dan walaupun aturannya enggak, apalagi mungkin yang datang kok anak muda, mungkin mohon maaf ya, hanya agak nakal gitu, udah ditolak duluan. Jadi istilahnya ada apa Pak istilahnya Pak? Stigma. Nah, tadi saya sebutkan Indonesia itu masih bersyukur, sangat manusiawi karena belum lihat tadi penyebabnya, apakah karena perilaku atau karena mungkin di luar negeri sekarang udah mulai kriminal ya, ada kriminalisasi penderita HIV/AIDS, kemudian Indonesia belum. Nah, tapi stigma tadi ya bagaimana? Stigma itu juga lintas sektor Pak. Jadi harusnya bagaimana petugas kesehatan bisa melepas stigma seperti itu juga bukan yang mudah ya. Saya bertanya dari Bu Evelyn Tambunan dari Provinsi Jawa Barat, nomor 12 tahun 2012 tentang pencegahan dan penanggulangan AIDS, pasal 16 tentang penyelenggaraan kewaspadaan umum, ayat 2C, lindungan untuk tenaga kesehatan. Beberapa besar peran pemerintah selain untuk membantu dunia usaha, misalnya klinik-klinik kecil untuk memberikan perlindungan bagi para tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan maupun pengobatan akibat konsekuensi pekerjaan sebagai tenaga medis. Selain itu, penerapan akan peraturan perda yang wajib, monepnya belum maksimal. Sampai saat ini berapa rumah sakit di Jawa Barat, bahkan perlindungan terhadap tenaga medis masih sangat tidak diperhatikan oleh pengelola usaha. Mohon tanggapannya, terima kasih. Ya, Bu Evelyn, ini ranahnya sudah ke arah perlindungan kepada nakes nih, sebetulnya namanya mungkin di materi selanjutnya. Tapi saya kan ingin sedikit menanggapi. Harusnya memang kesehatan itu seperti, apalagi nih HIV/AIDS itu harapannya adalah seperti pemadam kebakaran. Jadi dia tidak hanya pintar menggunakan alat pemadam ya, nyemprot air ya, apa namanya hidran atau istilahnya jet showernya itu, tapi juga bagaimana dia bekerja itu dilindungi secara optimal. Bahkan pernah saya lihat di televisi itu tentang ketika ada kebakaran itu pakaian yang digunakan pun bermacam-macam. Ini ada anti api yang cuma kebakaran dekat rumah tangga. Ini ada bahan tahan api yang istilahnya dia harus memadamkan api di tingkat pabrik, manufaktur. Nah di situ potensi apinya katanya lebih panas dan bahaya ledakannya lebih tinggi. Belum lagi misalnya pemadam kebakaran untuk hal-hal yang misalnya sifatnya bencana alam, mungkin sisa lahar dingin atau sisa awan panas gitu, beda lagi. Nah, ini yang bisa dicontoh, bisa mungkin dibuatkan suatu diambil intisarinya kepada pemberi layanan kesehatan. Harusnya pemberi layanan kesehatan yang kecil apa puskesmas itu juga dibekali seperti itu. Bagaimana dia bisa memberikan layanan dalam kaitannya penderita HIV, tapi juga dia terlindungi. Ini juga ini mungkin Bapak dan Ibu di sini yang lebih terbiasa dengan HIV itu bisa berpikir kira-kira seperti itu. Nah, baru kemudian itu juga dimasukkan dalam istilahnya program integrasi. Di programnya tidak hanya pada di mindsetnya saja, pada masyarakat, pada komunitas, tetapi bagaimana juga memberikan pada pemberi layanan. Oke.
Ini sedikit nyangkut tentang Monef. Nah, ini yang menarik adalah kebiasaan di Indonesia. Kebiasaannya lagi itu Monef itu sepintas lalu. Dan Monef yang ada biasanya hanya ada paparan anggaran, keuangan, akuntansi. Tidak sampai kepada Monef keluaran atau sampai ke impact istilahnya. Jadi misalnya anggaran SIV tahun saya tahun ini 100 miliar. Target saya adalah misalnya mengurangi angka penularan sekian persen. Tapi di akhir tahun atau tahun depannya itu tidak pernah dilihat. Benar nggak anggaran segitu kamu turun sekian persen? Ada biasanya tahun berikutnya anggarannya naik, persentasenya sama punya. Oh, menurunkan lagi 25%. Oh, menurunkan lagi 25%, tapi tidak pernah gitu. Harusnya kalau seperti itu cukup 4-5 tahun harusnya habis. Tapi kan nggak pernah. Nah, Monef seperti itu diperlukan. Sekarang jadi harusnya ada dorongan kepada semacam. Kalau keuangan ada BPK ya, tapi kalau istilahnya sampai kalau di level kementerian dulu ada yang inspektor bukan, yang dulu ada yang satu lembaga langsung di bawah presiden yang menilai kinerja sampai dengan impact kementerian. Lu ingat tuh, mas saya sering kali mengeluarkan raport merah kementerian ini karena anggarannya naik sekian persen tapi output dan outcomes-nya tidak capai sasaran. Oh malah justru turun. Pak saya dulu jadi ada badan khusus di bawah presiden. Nah, itu sempat ada harapan ini diturunkan sampai level kabupaten. Jadi saya ada lembaga yang duduk bupati dan itu menilai kinerja SKPD tapi bukan dari siapa. Ya sekarang berubah lagi. Mungkin ada. Masih dari Bandung, Bu Sapti Widianti. Menurut saya, pembiayaan kesehatan untuk penanggulangan HIV/AIDS akan lebih kena kepada sasaran apabila anggaran pembiayaan ditujukan ke desa, ke kelurahan, agar bisa menjangkau level masyarakat terendah, hingga penjaringan HIV akan berhasil. Pembiayaan di level masyarakat. Nah, ini cukup menarik. Tadi sempat saya singgung alokasi dana desa atau dana desa. Cukup besar juga. Satu desa bisa sekitar miliar gitu ya, setiap desa. Dan kita tahu selama ini desa itu bukan sebagai unit teknis yang bisa membuat perencanaan. Jadi benar-benar implementing unit paling kecil itu desa. Tapi dia belum pernah. Nah, ini betulnya gambling juga nih pemerintah melalui Kementerian Desa ini yang kemudian mengelontorkan sejumlah dana untuk istilahnya tadi dalam arti memberikan semacam stimulus untuk pembangunan desa. Saya boleh menanggapi ini agak sedikit skeptis. Jangankan berbicara masalah HIV/AIDS ya, bicara kesehatan pun mungkin langkah desa belum kepikiran gitu. Yang ada mungkin ya cuma posyandu diperbaiki, terus ya hanya sekedar yang nampak gitu loh. Belum sampai bagaimana mungkin ada kepala desa yang berpikir bahwa wah itu harus berpikir sampai bagaimana menurunkan angka kematian ibu, bayi, balita, mengurangi prevalensi penyakit TB, AIDS, malaria dan sebagainya belum ada. Ternyata ya paparan posyandunya jelek dicat lagi. Terus ada kader PKK tiap minggu, tiap bulan atau tiap minggu sekali kumpul. Belum sampai ke makanya yang terlalu teknis. Apalagi ini menyangkut HIV/AIDS gitu. Saya kira tadi ya, misalnya kita berhadapan dengan orang yang berstigma, tadi lebih besar lagi kita lihat tantangan sebetulnya. Ini sudah dibukakan jalannya pemerintah, tapi kan jadi tantangan. Bagaimana tadi bisa masuk ke implementing unit dari pembangunan nasional yang paling kecil. Ya, di sini menarik saya cermati jadi yang tadi disampaikan, yang pertama adalah dana yang dikeluarkan oleh kesehatan itu bersifatnya mencukupi dan berkelanjutan seperti itu.
Dan kemudian dari sektor atau dari LSM yang kami pertanyakan adalah bisa nggak dana DAK khusus tadi untuk non fisik itu diskemakan misalnya contracting out dengan SM seperti itu. Karena misalnya sendiri karena ada beberapa program nasional yang di program kemarin ada, di program yang sekarang nggak tercover, dan secara data di lapangan sendiri katanya masih terjadi peningkatan dari program kemarin, tapi kan itu berbasis daerah. Nah, karena DAK tadi penganggarannya pun lewat daerah, jadi akan menarik jika mungkin bisa nggak itu diskemakan agar bisa dianggarkan khusus untuk beberapa program yang memang di daerah itu masih memerlukan program tersebut, tapi dari nasional sudah tidak diprogramkan lagi. Misalnya di HRM, misalnya kan secara MFM sekarang kan tercover, tapi secara angka di DIY sendiri, angka yang paling tinggi, misalnya angka kasusnya adalah karyawan swasta. Terus yang kedua adalah ibu rumah tangga atau dari heteroseksual, dan itu kalau secara resiko memang ada andil besar dari HRM tadi juga. Itu bagaimana bisa nggak diskemakan untuk skema contracting out atau yang lain. Itu saja. Oke. Satu statement yang cukup kritis strategis ya Mas. By regulation itu secara regulasi, secara perundangan contracting out itu sangat dimungkinkan. Bahkan sekarang pemerintah sudah mulai bukan melihat lagi, tapi istilahnya bagaimana itu saya terjemahkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan untuk contracting out. Nah, bagaimanapun juga salah satu daya dorong keberhasilan program kesehatan itu lepas dari peran masyarakat. Ada ini ada NGO, CSO itu sangat berperan. Di sistem penganggaran yang baru yang di DAK itu sangat memungkinkan. Ini karena sifatnya kayak dulu kayak POK gitu, jadi bisa memungkinkan ada bisa untuk operasional. Tinggal bagaimana itu daerah nanti membuat suatu payung hukum, ya mungkin SK bupati atau apa yang istilahnya bisa mendorong adanya sistem kontrak itu terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga di sini itu berbeda dengan kalau kita biasa sebelumnya itu pihak ketiga kan kesannya adalah ya, pengadaan barang. Tapi pihak ketiga yang dalam hal ini adalah suatu unit atau suatu lembaga yang membantu tugas pemerintah. Bisa juga misalnya gini, di kabupaten misalnya di Sleman ya, Sleman itu setelah diidentifikasi itu butuh misalnya 200 tenaga penyuluh lapangan misalnya. Tapi ketersediaan dari pemerintah daerah, di staf pemerintah daerah ya, entah itu di dinas kesehatan maupun pendidikan hanya 25 orang. Dan itu jumlah 200 orang itu untuk bisanya mengejar target 2016. Dan yang 75 dari mana? Apakah itu diluncurkan? Tidak mungkin. Maksudnya istilahnya nanti kinerja dari pemerintahnya akan tidak jelek. Itu dimungkinkan. Jadi istilahnya kerjasama dengan NGO, LSM, CSO itu bagaimana mereka itu diajak untuk membantu pemerintah. Kan kalau yang dulu kan kontraknya kan pelimpahan. Misalnya pengadaan barang kayak dua undang-undang harus pihak ketiga. Pemerintah cukup membuat misalnya saya ingin bikin jembatan, tolong bikin misalnya penawaran, nanti bidding gitu. Kalau ini enggak, ini membantu. Ini kita mau kegiatan ini, tapi kita tidak bisa kalau sendiri bantu. Contoh di Papua itu misalnya untuk imunisasi dari dinas kesehatan Mas, mereka banyak sekali dibantu oleh LSM NGO karena senang bisa sampai ke masyarakat pedalaman, masyarakat itu senang gitu loh. Memang keterikatan dengan masyarakat kan tinggi kalau LSM. Itu membantu, tinggal nanti ini dinas kesehatan memberikan misalnya untuk operasional dan ini
vaksinnya, oh ini coachingnya, ini banyak sekali. Jadi tadi bagaimana potensinya oleh contracting out itu sangat dimungkinkan. Tapi memang beberapa kabupaten itu butuh payung hukum sendiri. Jadi misalnya harus ada yang untuk supaya hukum itu fungsinya adalah menjaga quality control dari si pihak yang dapat kontrak. Nah, sendiri UGM juga mendorong ya, maksudnya lalu masalahnya adalah SDM. Dari situlah kemudian kita menyatakan bahwa kenapa nggak model contracting out, karena by regulation cara penganggaran itu sangat dimungkinkan. Terima kasih. Masih ada lagi yang dari Jepang mau tanya? Hukumnya itu gimana ya? Saya kira punya pengalaman untuk bidang lain. Kurang terus ya. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Hitung itu kali berangkat kita bayar senilai gitu. Nah, ini juga dijawab Mas. Jadi memang peluang ada. Tinggal tadi ya tadi butuh kesesuaian, maksudnya sesuai harganya tadi. Nang paling enggak tidak di dulu juga oleh pemerintah. Jika pemerintah sudah mulai menyadari, kan nanti dari pusat juga ada arah. Bagaimanapun salah satu key suksesnya Global Fund kemarin kan memang keterlibatan NGO, LSM, CSO. Jadi pasrahkan pada pemerintah ya. Kembali dana. Sebetulnya kalau lihat pengalaman ya, jadi sebetulnya kalau bikin cukup ya cukup gitu loh. Karena yang ada saat ini merasa kurang tuh karena batasan regulasi. Jadi standar harganya terlalu kecil, jadi ujung-ujungnya wah kita harus mengembalikan dana. Sayang nih kita punya budget 4 triliun misalnya harus mengembalikan 600 miliar misalnya kan. Itu karena ada tadi Pak. Hal-hal yang sejak awal itu memang batasi kecukupan tadi Pak. Bagaimana ngitung kecukupannya, tentu saja ada berbagai macam teori, Bapak dan Ibu mungkin juga sudah tahu, misalnya hitung berapa sih misalnya untuk penyembuhan orang yang misalnya positif mengidap HIV/AIDS gitu. Kemudian bagaimana istilahnya ini sudah penelitian juga misalnya berapa dana yang dibutuhkan misalnya prevensi, jadi melindungi satu orang dari mulai dia pendidikan dasarnya sampai istilahnya dia benar-benar terlindungi. Ada yang mencoba menghitung. Kalau dihitung totalnya besar sekali Pak. Jadi misalnya saya sampaikan tadi mungkin hanya kebutuhan secara medis klinis ya, tapi belum sampai ya 40 juta dolar itu hanya yang nampak itu, yang tidak nampak itu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau tadi disampaikan teknis, artinya pembiayaan kesehatan itu untuk penanggulangan HIV/AIDS dan pencegahannya ya Pak. Nah, ada beberapa pemikiran gitu Pak di kami di kalangan perguruan tinggi gitu ya.
karena mencakup, artinya bahwa kegiatan yang kita lakukan itu kan ada Dharma perguruan tinggi, artinya bahwa dari sisi penelitian dan pengabdian masyarakat kita itu juga saya kira cukup bisa untuk menjadi evidence based dalam pengambilan keputusan dan kebijakan gitu. Nah, kalau tadi yang disampaikan itu kan lebih banyak pada bagaimana kebijakan penanggulangan secara teknis ya, artinya nanti bagaimana di lapangan sampai di tatanan dinas kesehatan sampai daerah. Nah, bagaimana kalau tatanan di perguruan tinggi Pak? Karena selama ini yang kita dapatkan adalah untuk dana atau alokasi pembiayaan itu selama ini adalah menginduk di Dikti, gitu ya, di Dikti. Apakah ada? Jadi nanti dari sektor pembiayaan kesehatan ini yang nantinya akan diluangkan untuk kita di sektor pendidikan, gitu ya, untuk dua ranah tadi, yaitu yang kita fokuskan pada penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa mengaksesnya jika itu memang ada di misalnya di sektor Pemda, karena selama ini kalau saya kok kurang saya yang tidak begitu ini ya update itu ya Pak ya, sehingga saya tidak paham betul bagaimana kalau misalnya ini penelitian ada enggak sih misalnya dari KPAN untuk melakukan penelitian yang nanti disampaikan di sektor pendidikan gitu, sehingga nanti kan masukkan menjadi ya data itu bisa data subjektif maupun data objektif, tinggal jenis penelitian kita yang kita lakukan. Saya kira itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Kalau dari sisi perguruan tinggi, terkaitkan dengan Tridharma perguruan tinggi yang pengabdian masyarakat, penelitian serta ya perkuliahan gitu ya. Itu sebetulnya malah lebih fleksibel gitu. Apalagi Ibu di stiker kan otomatis semua ranahnya itu jelas arahnya ke kesehatan. Yang kedua, misalnya bagaimana di tempat Ibu, lembaga Ibu itu menjaring informasi. Saya kira banyak sekali, misalnya dengan forum seperti ini kan ada semacam jejaring ya Pak. Jadi sekarang adanya media-media sosial, baik sosial yang hura-hura mau punya akademis seperti ini, itu bisa dimanfaatkan. Tidak jarang dengan media seperti jejaring ini ya, lewat website, lewat online itu banyak sekali peluang yang bisa ditawarkan. Hanya ada yang atau perguruan tinggi dia mendapatkan hibah dari luar, misalnya untuk penelitian SIVS, tapi dia butuh partner misalnya ada di 5 provinsi di Jawa. Itu bisa ditambah peluang. Oh, untuk Jogja boleh nggak kami kerjakan? Lihat proposalnya, nanti biasanya ada feedback proposal gitu. Jadi misalnya kalau Jogja mau atau Stikes mau ngangkat, kalau bikin proposal dengan panduan terus seperti ini. Apa tentang HIV/AIDS yang Anda ingin ajukan? Lewat jejaring. Yang ketiga untuk pengabdian masyarakat, saya kira mungkin dari masing-masing lembaga punya ya dana pengabdian masyarakat, berikan penyuluhan atau memberikan rapor terjun langsung ke masyarakat. Di samping itu juga, kalau nggak salah Dikti juga ada hibah bersaing untuk penelitian, itu bisa dimanfaatkan. Misalnya ini agak sedikit di luar skop universitas yang besar-besar. Karena kalau dari nilai mungkin ya UI, ITB atau UNER itu udah lewat lah, nggak lihat gitu. Tapi yang universitas baru atau institusi pendidikan lainnya yang kecil-kecil bisa menangkap peluang. Jadi istilahnya kalau pendanaan bisa menggunakan dari hibah bersaingnya Dikti tadi, melalui jejaring tadi ya. Jadi misalnya ada jejaring kebijakan HIV/AIDS ini itu bisa masuk. Nah, nanti di situ bisa selain diskusi biasanya banyak peluang. Demikian Bu kalau. Saya informasikan kita melakukan kerja jarak jauh, melakukan ini juga ini salah satu
kerjasama dengan beberapa, hanya juga dari luar dan kita dapat dari UPED, kemudian mengajak beberapa perguruan tinggi sampai kita ke masyarakat melakukan diskusi kultural dan pembelajaran jarak jauh. Tanyanya begini, selain dari dana dikti ada dana-dana lain kan gitu ya. Dulu kan PAN itu memberikan dana penelitian nasional gitu. Ya. Itu penelitian-penelitian yang terkait HIV. Kemudian di Menkes itu Litbangkes. Litbangkes itu saya pernah malaria misalnya dia memberikan, ini ada tahunnya, tahun ini tahun apa kalau kita masih virus itu yang setahu saya KN ya mas, masih atau enggak, tapi kita pernah ikut terlibat untuk membuat top tentang penelitian operasional. Ya, mungkin sedikit aja. Kemarin kita ada tahun lalu, akhirnya kita juga diundang dari PKMK salah satunya ya, itu untuk menggodok penelitian operasional. Saya kira memang pada periode sebelumnya itu PAN ada slot khusus untuk riset ya mas ya. Nah mungkin mas ini bisa cerita juga kalau yang NFM sekarang bagaimana itu, apakah rencana riset operasional itu dianggarkan atau tidak mungkin itu. Tapi beberapa waktu lalu juga kita mengundang waktu itu dari Balitbangkes dan ketuanya sendiri Ibu Witi kalau nggak salah. Nah dia justru open untuk perguruan tinggi bisa mengajukan atau propose ya itu riset proposal sesuai dengan bidangnya. Kalau di Balitbangkes memang kebanyakan mikrobiologi misalnya dari sisi genetiknya misalnya, tapi ada juga yang dari sisi kebijakan itu dari yang berpusat di humaniora di Surabaya. Nah ini yang masih kurang Ibu. Jadi sebenarnya peluang itu terbuka, hanya kadang kita mungkin kurang teknik atau ya itu sehingga kadang kelupaan atau ini. Tapi secara khusus mungkin yang terakhir saya kira Mas Denny bisa memberi konfirmasi juga di NFM itu sebenarnya ada slot, kalau dulu besar ya cukup besar, tapi sekarang apakah ada slot untuk riset? Nah itu yang kita kemarin mungkin bisa diupdate juga. Itu aja tambah sedikit mas. Ya, kalau di NFM yang masih ada, tapi untuk riset untuk yang TB HIV, operasionalisasi untuk TB HIV. Kalau di HIV-nya sendiri kayaknya masih ada, tapi tidak sebesar tahun berikutnya. Tahun sebelumnya, sorry. Tahun-tahun 2006 dan seterusnya kayaknya makin turun. Nah ini sebetulnya kalau yang di HIV sendiri Bu, itu peluang NGO dan CSO masuk lembaga perguruan tinggi itu cukup besar. Karena 2 tahun ini porsi untuk pemerintah itu dikurangi. Kan? Salah satu CSO-nya Global Fund kan Asia kalau saya. Ya, bukan nggak salah memang ya. Nah, nanti tinggal nyuwun indonya sih Bu. Apalagi dulu yang mengajukan proposalnya sekarang dari sekretaris CCM. Kalau misalnya dibantuin surat dikti, salah satu penggagas JKN itu sekarang jadi dirjennya dikti. Itu juga beliau juga banyak terjun dulu di Muhammadiyah Indonesia, Pak Ali Gufron itu. Juga saya baru tahu kemarin ternyata. Banyak sekali peluang ya. Ini tidak cuma Aisyah ya, mungkin teman-teman di NGO bisa melihat peluang juga. Saya juga misalnya dari induknya dari Aisyah, kemudian karena itu bidang keilmuan ke OR-nya jadi dikerjakan oleh Stikers Aisyah. Kalau nggak salah mau jadi universitas gitu ya. Bagi universitas nanti istilahnya ruang geraknya jadi lebih disebut. Nah, teman-teman NGO LSM ini bisa mengatas ke situ untuk membantu riset, untuk membantu saya. Jadi istilahnya tanya sinergitas ya masih cukup kuat sebetulnya. Sekarang
Kalau dulu itu single streaming funding, jadi istilahnya dari pusat APBN plus global fund lewatkan Departemen Kesehatan, kemudian ada apa namanya PR gitu kan. Kalau sekarang itu masih ada, plus yang pemerintah sendiri kan sekarang banyak sekali. Yang transfer daerah, yang apa namanya, yang lewat IKN, yang lewat. Saya kira peluangnya cukup besar, Bu. Baiklah, Bapak Ibu, sekarang kan untuk pembiayaan pendanaan penelitian dari yang kita bicarakan, Mas. Kita dapat dana dari luar. Nggak ada dana kita nggak bisa gitu ya. Ya kita ngumpulin datanya nggak ada dana. Masih cukup optimis. Nah, salah satu keuntungan kita berdaring. Dan lalu kita DCIP dengan anak. Dengan anak. Umum dulu lewat ada lagi kira-kira dari LSM punya waktu 10 menit, masih punya waktu 5 menit untuk ini. Kalau enggak kita silakan ke Mas Denny memberikan terus Begini Bapak dan Ibu, kalau dari materi yang saya sampaikan tadi memang kita masih menghadapi tantangan yang saya ulang lagi. Kalau dulu tantangannya adalah apa namanya, kita bisa berfokus ada satu program ya CIVH ini ya, karena masalah aliran dananya, kemudian menu-menunya itu sudah ada. Ke depan ini dengan anggaran yang tingkat SLAT, kemudian juga masih ada global fund, terus kemudian juga ada berbagai macam skema, itu menjadikan tantangan. Kalau kita bisa mensikapi tantangan tadi ya, bisa memanfaatkan dana itu, ya insya Allah lah, maksudnya kita bisa lebih longgar dalam membuat perencanaan untuk program CIVH. Tapi kalau kita misalnya terbiasa hanya fokus menu, kita menunggu istilahnya apa namanya program-program yang biasa-biasa saja, yang ada kita akan istilahnya ya kalau dalam bahasa ini mubazir gitu ya, kita kasih uang banyak tidak bisa memanfaatkan, nanti dari obatnya akan tercapai gitu. Ini sebetulnya peluang bagus ya, mumpung dikasih uang banyak itu ya, jangan berpikir dulu nanti kalau kena BPK gimana. Yang jelas selalu komunikasikan dengan inspektorat, BPK. Kalau saya punya program ini seperti itu. Lagi tadi ada satu poin yang menarik Ibu sampaikan, adalah evidence base. Sekarang itu kata kuncinya di pemerintahan Jokowi itu semua program pemerintah harus evidence base. Kalau itu sudah berdasarkan bukti, fakta, istilahnya sudah katakan. Kemudian sekali lagi, sekarang tantangan yang baru adalah uang itu ada, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Ada yang momen yang luar biasa. Kalau enggak nanti tahun depan ditarik lagi Pak, mungkin kebalikannya adalah 2% lagi, orang terima kasih 5% juga nggak bisa habis. Ya harapannya juga ya, semakin semangat. Semoga tadi peluang masih ada misalnya, jadi ya, teman-teman di NGO, LSM tolong bantu pemerintah sekarang punya ada sinergi. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Denny. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian yang ada di Joglo atau yang ada di luar, saya sampaikan yang kemarin yang hadirnya, absennya sudah kita sampaikan, beberapa yang hadir di sini, ada juga teman kita yang hadir di sini. Sampaikan juga paper yang masuk baru satu itu dan sudah kita sampaikan ke reviewer. Belum mengembalikan itu nanti. Kita sampaikan ke minggu depan, kita akan ketemu lagi pada jam yang sama, pada hari yang sama. Teman-teman yang di Jogja juga ngerapat ke YTH.
Terima kasih atas perhatiannya, terutama Pak Husaini jauh dari Kalimantan menyempatkan dari sini. Terima kasih Pak Husaini. Akan ketemu lagi minggu depan. Eko yang sudah bergabung, selamat sore Pak Eko, terima kasih. Dan Ibu dari Bandung, terima kasih. Kayaknya lengkap, porsi Bandung ada 4, semuanya nanya gitu Pak. Dari Bojonegoro satu juga nanya gitu. Banjarmasin ada Pak Maman Saputra kan gitu. Banjarmasin 3 ya Pak ya? 3, satunya mungkin ada Auzi. Terima kasih semuanya, dan kalau ada kekurangan dalam mengelola sesi ini saya mohon maaf. Kita akan bertemu lagi minggu depan, dan